Kisah asmara buat zodiak siapa kali ini di awal bulan September ini? Pisces, gimana kisah asmaranya di awal bulan September 2024? Kita lihat keadaan kisah asmaranya zodiak Pisces ya. Pisces, ini kartunya, kita lihat keadaannya apa yang sebenarnya terjadi di awal bulan September 2024. Mudah-mudahan banyak hal baik terjadi ya. Mudah-mudahan zodiak Pisces di keadaan bulan-bulan kemarin baik-baik aja, kedepannya juga baik ya. Kita lihat Pisces, ini kartunya, kita lihat keadaannya. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja. Kedepannya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Ini kartunya Pisces di asmara awal September 2024. Kita lihat kartu pertama yang keluar, saya jadikan pilot. Saya jadikan jalan ceritanya ya. Tentang kenangan di masa lalu, kebahagiaan di masa lalu yang masih dijaga gitu ya. Masih ada kenangan, masih tetap dijaga walaupun dari kejauhan gitu ya, tapi ngejaga seseorang yang dicintai. Ada anak, ada kekasih, ada anak, ada istri mungkin ya. Kita lihat keadaannya ya, apa yang dijaga ini seseorang di masa lalu gitu, mantan atau siapa. Nah ini cerita ini ya, kartu ngelihat ngejagain gitu dari jauh, dari kejauhan, ngelihat kebahagiaannya. Ada kenangan di masa lalu yang nggak bisa dilupakan. Kita buka ceritanya ya Pisces, ada apa sebenarnya isinya gitu. Sebelumnya yang baru masuk, salam kenal dari saya Rizky. Makasih banyak udah masuk ke channelnya Rizky Tarot. Jangan lupa subscribe, like, share, komen channelnya ya. Kita lanjut Kak. Kebahagiaan kenangan apa yang terlihat yang masih dijaga? Page of Cups, keadaan saat ini ingin mewujudkan apa yang diinginkan gitu ya. Orang di keadaan Page of Cups gini banyak akal, banyak cara Kak buat ngewujudin apa yang dimau. Tercapai nggak? Biasanya banyak rintangan ya. Keinginan yang datang teh dibarengi sama rintangan-rintangan yang ada. Kartu paling bawahnya apa? Ada strength, tentang kesabaran, lagi diuji kesabarannya. Sabar dulu katanya ya buat saat ini. Banyak masalah terjadi teh buat apa ya, ngelatih kesabaran. Page of Cups, tapi mau buat ngusahain buat seseorang yang dia sayang mungkin ya, yang dia jaga, yang selama ini dijaga Kakak Pisces. Kenangan masa lalu ngejaga dari jauh, berarti ini udah agak jauh ya, keadaannya renggang. Yang ngehalangin apa sebenarnya? King of Swords. Nggak bisa ngeyakinin, nggak ada keyakinan yang kuat gitu, nggak yakin, tindakannya nggak tegas sama tindakannya. Mau ngusahain nggak, mau ngewujudin nggak? Kita lihat aja cerita-ceritanya ya, ada apa isi di dalamnya gitu. Ini kayak yang pengen ngebuktiin apa gitu, pengen ngewujudin apa, tapi banyak rintangan, banyak masalah terjadi. Yang jadi masalah ketegasannya, kakaknya nggak tegas gitu. Karena apa? Karena ada kenangan di masa lalu, karena ada kebahagiaan yang masih kakak simpan gitu ya, sebagai kenangan di hati yang masih dijaga, kayak ngejaga kebahagiaan seseorang gitu. Tadi gambar keluarga ya, anak. Mudah-mudahan kita lihat aja ada apa isi di dalamnya yang sekarang terjadi dari keadaan ini. Kita buka dulu energi-energinya. Ini apa? Akan semua resonate ya, karena ini tarikan banyak Pisces gitu. Mudah-mudahan yang mau resonate silahkan personal reading, nomornya ada di deskripsi. Yang sekarang terjadi the pool energi sendiri, ini udah pisah mungkin ya, lagi berusaha ya, dan sebelumnya tetap tegar, target kedepannya masih mau memperjuangkan keadaan seseorang di sana. Ini seseorang yang dealing sama kakak ya, yang masih kakak jaga tentang keadaannya. Tapi energi apa aja, tapi nanti saya buka ya. Kita lanjut buka Kak, nanti saya ceritakan keadaan seseorang di sananya di ujung ya. Kita buka aja ceritanya dari The Strength. Dikasih cobaan buat kita teh pengen ngewujudin sesuatu, tapi pasti dibarengi sama cobaan-cobaan yang ada ya.
sabar katanya dari cobaan yang ada. The Strength keluar tentang kesabaran. Mampu bersabar nggak? King of Swords berjuang mah udah gitu ya, berpikir buat kedepannya, tentang berpikir panjang buat ke depan akan ada perubahan ke yang lebih baik lagi. Wheel of Fortune, alam yang ngasih di awal bulan September ini akan ada perubahan ke yang lebih baik lagi. Dari apa? Dari hasil perjuangannya kakak. Seven of Swords kayak masih ada yang tersisa gitu di keadaan ini teh keadaan teh udah jauh gitu ya, udah jauh kakak teh, karena kenangan masih dijaga di hati, di perasaan, kayak pengen ngusahain apa gitu ya. Kalau hancur teh nggak semuanya hancur gitu, masih ada yang bisa kita manfaatkan dari keadaan ini. Dari manfaatkan apa ya, kalau gini mah gini kak, ini tentang perpisahan mungkin ya. Dan ini the pool energi sendiri tentang perpisahan, ini perpisahan ya. Cuman sabar dari keadaan ini. Ini kartu Ten of Swords kayak yang tadi kartu pertama datang keluar gambar anak ya, anak lagi ngejaga anak, kayak yang dihubungan sama seseorang mah berpisah, tapi karena ada anak gitu ya, masih ada sesuatu yang bisa di apa ya namanya, bukan di ini, nggak semua hancur gitu ya, masih ada sesuatu yang kita teh butuh apa ya, akan ada perubahan yang lebih baik lagi tentang rasa gitu ya, rasa sayangnya berubah ke seseorang. Ini Seven of Swords kayak gini, ada yang peperangan gitu ya, ada yang kalah, ada yang menang, tapi ini nggak mau rugi bawa senjata apa dari orang yang kalah atau dari keadaan kerusuhan itu gitu ya. Kayak gimana ya, ini hubungan teh hancur tapi nggak hancur amat gitu kak, masih ada yang ngikat gitu, anak ya masih bisa bersilaturahmi, masih ada yang tersisa, bisa untuk apa ya, membaik gitu, tapi cuman membaiknya lebih ke anak mungkin ya. Kita lihat aja hubungan keadaannya kak ini, biar nggak kakak rayapannya rayapan cek orang sudah mah. Page of Cups mewujudkan apa yang diinginkan, kayaknya pengen ngebahagiain si anaknya itu deh ya. Knight of Pentacles tentang sesuatu yang dia usahakan tapi banyak masalah terjadi di dalamnya. The World udah ada akhir cerita, soalnya udah berakhir, hubungan udah berakhir gitu ya, tapi di balik hubungan berakhir itu udah ada anak gitu yang harus kita bahagiakan, yang harus rasa sayangnya pindahin ke seseorang itu gitu ya, ke anak itu bisa, atau ke seseorang di sana. Kalaupun ini belum punya anak, udah berakhir gitu ya, hubungan udah berakhir, tapi rasa sayangnya masih bisa buat diusahakan walaupun kayak udah selesai di keadaannya ya. Tapi kakak harus yakin ini teh mau kemana arah tujuannya, dan ini keyakinan yang ngehalangin gitu ya, kayak mau ngewujudin tapi kakaknya nggak yakin ini mampu nggak, bisa nggak gitu. Jadi gini, kalaupun ada perpisahan gitu ya, rasa sayang mah nggak hilang, masih ada, masih bisa buat ngebahagiain walaupun keadaannya udah ada perpisahan gitu ya. Kita mah lakukan aja hal yang baik buat seseorang yang kita sayang dari perpisahan ini gitu ya. Harus coba ngeyakinin yang sekarang terjadi di keadaannya, energi sendiri maju mundur. The Pool mah biasanya mulai lagi dari awal ya, di kehidupan tadi keadaan TK yang tadinya deket bersama bareng gitu, sekarang udah ada perpisahan, pengen ngewujudin apa gitu ya tentang The World, tentang akhir cerita. Tapi di energi sendiri harus berusaha lagi, kan lebih giat lagi ngusahain The Pool. The Pool datang lagi ya, energi sendiri pasti sendiri ini sendiri. Energi The Pool keluar 2 kali ya, tentang kesendirian maju ya. Biasanya orang di apa ya, mulai lagi gitu ya, tapi bukan mulai dari nol, mulainya dari pengalaman. Udah sebelumnya udah ada pengalaman apa gitu ya. Emang ceritanya memulai lagi dari awal, tapi bukan dari nol, dari pengalaman yang udah pernah kakak lakukan. Biasanya kalau mulai dari pengalaman nggak akan terlalu sulit ya buat ngejalanin hal-hal yang apa ya, buat pembelajaran kedepannya, untuk kebahagiaan, untuk kebaikan. Ini teh gimana kartu teh? Kita buka ya, Queen of Pentacles mah apa, pikiran kuat sama pendirian ya. Kalau emang udah
Kalau emang udah sendiri, udah maju di kesendirian, udah mau kemana ya udah gitu. Cuman ini keras sama pendiriannya udah berakhir semua. Tapi hermit bingung nyari jalan buat siapa, buat ini mungkin ya ke sini ke masih ada rasa yang tersisa gitu kak, rasa yang tersisa, tapi kakaknya nggak bisa ngeyakinin semuanya udah berakhir. Yang jadi pertanyaan sekarang, kakak ngusahainnya kemana gitu ya. Tiap orang teh harus punya penyemangat buat nyemangatin apa ya, buat harus punya penyemangat biar nanti ke depannya lebih giat lagi buat menuju ke depan gitu. Kakak mau kemana harus punya penyemangat. Yang sekarang harus dilakukan mah cari yang bikin kakak semangat apa gitu ya. Kalau kakak yang bikin semangat kakak seseorang yang kakak sayang di sini ya, bikin itu jadi patokan buat nyemangatin kakak hidup lagi gitu ya. Kalau di keadaan, di usaha, biar lebih giat lagi untuk ngebahagiain seseorang yang disayang. Dah hampa hidup kalau nggak ada orang yang nggak ada seseorang buat kita bahagiakan gitu ya. Kayak gitu targetnya, berusaha sedikit demi sedikit, usahain. Kalau nggak dimulai dari sekarang mah mau kapan lagi gitu ya. Kayak bingung nyari jalan. Cuman di kebingungan ini hermit biasanya hermit datang teh sama petunjuk-petunjuk yang ada kak, harus lebih jeli lagi ya. Ini kenapa semua terjadi, kenapa semua jadi begini. Pasti takdir yang di atas mah baik, malah bisa lebih baik lagi buat kehidupan kakak ke depannya gitu ya. Harus mulai percaya sama keadaan, sama takdir yang di atas tuh, takdir yang di atas. Walaupun keadaan gak sesuai dengan apa yang diharapkan, tapi kita harus belajar berusaha dari sekarang ya, sedikit demi sedikit, walaupun keadaannya nggak seperti apa yang kakak mau gitu. Cuman kakak harus punya tujuan, kemana arah tujuannya, biar nanti fokus ke apa yang kita mau gitu ya. Fokus ke seseorang yang disayang lah. Kalau nggak ada di sini, sayangi aja diri sendiri dulu gitu, buat ngebahagiain diri sendiri dulu. Mau kemana kakak, pengen apa gitu, harus punya target. Di keadaan mah pasrah sama yang di atas, pasti semua jalan yang alokasi, pasti jalan yang terbaik, asal kita mau berusaha, mau ngusahain. Keadaan sebelumnya kakak masih tetap bertahan. Kenapa kakak masih tetap bertahan, masih tetap bangkit, masih tetap berdiri? Ada jalan buat kemana kita melangkah, karena emang mampu ya, pasti mampu. Makanya keadaannya tetap bertahan. Di keadaan sebelumnya juga gitu, apapun yang terjadi masih bertahan. Leg of one, berjuang maju, harus berjuang ya. Tapi udah ada berakhir di hubungan, udah ada akhir cerita. Queen of Swords, pendiriannya kuat kakak, pendiriannya tentang pilihan dari hati. Ikutin kata hati ya. Kalau emang seseorang ini terbaik buat kakak ya usahakan gitu. Tapi tentang Seven of Swords, tentang sesuatu di keadaan yang terjadi, masih ada yang tersisa yang bisa kakak bahagiakan, yang bisa ngebahagiain kakak di keadaan ini. Apa itu yang bisa bikin bahagianya? Ikutin kata hati. Kalau emang seseorang di sini benar-benar tulus, nggak akan berakhir kayak gini sebenarnya kak. Ikutin kata hati, kemana yang bikin tenang gitu. Kakak pengen ngebahagiain siapa dulu gitu ya. Intuisi kuat kak, biasanya intuisi kuat gini kakak mampu ngerasain seseorang di sana lagi gini. Intuisi alam biasanya yang ngasih kabar ya. Kakak nggak minta tahu, nggak minta tanya ke siapa, tapi selalu aja ada kabar jelek, kabar buruk, apapun kabar yang datang itu berarti petunjuk dari atas gitu ya kak. Keadaan target kedepannya ini kakak kayak masih mau memperjuangkan sesuatu di masa lalu, tapi ragu gitu ya, bisa apa enggak. Yang diperjuangkan apa sebenarnya? Seseorang yang kakak sayang ini di keadaan ini udah berakhir. Apa ke orang yang kakak sayang? Queen of Cup, rasa gede ya. Queen of Cup mah sebenarnya mau buat ngusahain apa aja buat seseorang yang kakak sayang. Targetnya kemana? Ini kayak lebih ke anak ya. Kalau sesuatu perpisahan, ini Seven of Swords mah kayak yang ke anak. Rasa sayang, Four of Pentacles, tapi takut lagi kehilangan. The Death udah hancur sama alam yang misahin. Kenapa alam misahin gitu ya? Ini gimana pun kita berjuang gitu, kalau emang seseorang di sananya nggak bener apa nggak gimana nya, udah pasti dijauhin sama keadaan, kecuali emang masing-masingnya udah beres gitu ya, udah bener, emang mau
cinta mah kalau cinta kalau nggak salah gitu mungkin nggak akan sesakit ini Kak. Kalau sama-sama saling mencintai ya ini nggak udah ada akhir cerita, udah berakhir keadaan di masa lalu, berarti nggak sama-sama berjuangin. Alam yang misahin dedet mah alam ya, Tuhan mah tahu apa yang kakak nggak tahu gitu. Jangan takut kehilangan. Ada kehilangan yang sekarang terjadi mungkin untuk kebaikan kakak di depan, untuk kebahagiaan kakak di depan. Kayak gitu, yang harus ini mah harus diyakinkan ya bahwa semua udah selesai, tinggal kakak mau ngebahagiain. Tinggal nyari target kakak kemana buat hidup kakak bangkit lagi, semangat lagi. Cari target yang bisa bikin kakak semangat gitu ya. Kalau udah punya anak berarti ke anak targetnya. Kalau emang seseorang di sana yang bikin kakak semangat, targetnya ngebahagiain seseorang yang di sana, tapi keadaan udah berakhir gitu. Yang ini yang ngerenggut alam, dedet, alam yang misahin ya. Alam mah lebih tahu mana yang terbaik buat seseorang di sana, mana yang terbaik buat kakak. Mungkin keadaan ini pembelajaran buat semua gitu ya. Ada hermit datang, akan ada perubahan yang lebih baik lagi kalau kita bisa ngelewatin cobaan-cobaannya gitu. Kita lihat aja seseorang di sana ngelakuin apa dari keadaan ini. Halo, ada penyesalan dari apa yang terjadi sebelumnya. Ini penyesalan, targetnya kemana? Ke Three of Swords, perselingkuhan. Menyesali mungkin ya apa yang udah terjadi sebelumnya. Ini nggak akan semua resonate ya Kak, karena tarikan banyak energi. Menyesali, Three of Swords tentang perselingkuhan. Biasanya ini penyesalan, udah menyesali tapi energinya nggak ngelakuin apa-apa gitu ya, hanya diam, hanya merenung, hanya memikirkan. Ini ada godaan jalan lain nggak? Ada Kak ya, ada yang ngasih, tinggal dianya mau kemana arah tujuannya. The Three of Swords tentang perselingkuhan. Orang yang tadinya pernah berselingkuh gitu ya, pernah selingkuh pasti akan mengulang hal-hal yang sama gitu Kak. Nggak ada maaf buat seseorang yang udah selingkuh. Ini keadaannya hangman ya, kalaupun untuk bersama berarti kalau hangman gini ini belum beres sama penyakitnya, sama keadaannya, sama masalahnya gitu ya, belum beres. Three of Swords-nya perselingkuhan mungkin ya. The Hangman mah apapun yang kita lakukan untuk mewujudkan sesuatu, kalau hangman datang, alam yang ngejaganya gitu ya, tweet dijaga sama alam. Jadi gini, nih main belakang, target mau ke sana gitu ya, alamnya nggak ngasih, harus bebas dulu dianya dari keadaan-keadaan jelek. Nah kita teh hidup teh ada yang ngejaga yang di atas ya, nggak ngelos gitu aja gitu. Kalau ngelos mah hancur semua Kak ya. Ada yang ngejaga keseimbangan, ada yang ngejaga kebahagiaan gitu. Mungkin kenapa belum dipertemukan, dari kakak udah beres, udah baik gitu ya, target kedepannya udah jelas mau kemana. Seseorang di sana belum yakin mau kemana, makanya belum belum bersatu di keadaannya. Targetnya kemana nih seseorang? Justice Kak, ada tabur tuai, Tuhan yang menghukum langsung ya Allah. Kita mau berdoa yang baik aja buat keadaan ini. Dan ini ada campur tangan Tuhan di sini ya. Mudah-mudahan semua baik-baik aja lah. Pisces itu kartunya Pisces. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.